Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari kata Presiden Jokowi, kalau ada dia melakukan korupsi, buktikan saja. Dalam tanggal 31 Desember 2024 ada berita dari dunia internasional bahwa Presiden Joko Widodo terkorupsi di dunia tahun 2024 versi OCCPR. Dan OCCPR kantornya berpusat di Den Haag, Belanda dan punya hubungan kejurnalisan di 6 benua. Sehingga berita yang disampaikannya lewat media internasional sangat dapat dipercaya kebenarannya. Yang masuk nominasi terkorupsi ada 5 presiden, dan nominasi pertama terkorupsi Bashar al-Assad, mantan presiden Suriah yang berhasil dijatuhkan pemberontak hingga Presiden Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia. Dan nominasi kedua dari Presiden Ghana Afrika, dan nominasi ketiga mantan Presiden Joko Widodo. Seluruhnya ada 5 nominasi. Masuknya mantan Presiden Joko Widodo nominasi ketiga terkorupsi di dunia tahun 2024 membuat mantan Presiden Joko Widodo sangat marah sampai menyatakan Presiden Joko Widodo tidak pernah melakukan korupsi. Kalau ada dia maksudnya mantan Presiden Joko Widodo, buktikan saja, karena aparat negara hukum menanganinya. Bantahan mantan Presiden Joko Widodo biasa dilakukan koruptor yang menyatakan semua perbuatan yang dilakukan sudah diselesaikan sesuai aturan hukum. Setelah disidangkan di muka pengadilan, ternyata semua terbukti perkara korupsinya, lalu dijatuhkan hakim hukuman sesuai perbuatannya yang berakibat menjalani hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan hukumannya sesuai putusan hakim. Atas pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, bila ada Presiden Joko Widodo melakukan korupsi, silakan buktikan. Perkara korupsi merupakan perbuatan kejahatan luar biasa, masuk delik umum. Dalam arti semua anggota masyarakat dapat melaporkan perkara korupsi kepada salah satu aparat penegak hukum, baik jajaran kepolisian, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbedaannya dengan delik aduan, semua perkara penghinaan masuk delik aduan, maka yang dapat melaporkan ke polisi hanya orang yang dihina tersebut, sedangkan orang lain tidak dapat melaporkan ke polisi. Karena perbuatan korupsi yang diduga dilakukan mantan Presiden Joko Widodo, sudah ada yang melaporkan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait mengekspor tambang timah ke Cina sekira 5.000 ton secara ilegal, termasuk ikut terlibat menantunya Bobi Nasution selaku wali kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Juga melaporkan anaknya yang ketiga, Kaisang Pangarep, ikut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penggunaan pesawat private jet yang merupakan perbuatan gratifikasi masuk perbuatan korupsi. Dan yang melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah almarhum Faisal Basri, ahli ekonomi, dan Ubaidillah selaku dosen Universitas Negeri Jakarta. Hanya saja Komisi Pemberantasan Korupsi tidak membuktikan laporan Faisal Basri dan Ubaidillah Badrun. Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus membuktikan laporan Faisal Basri dan Ubaidillah Badrun, karena yang wajib membuktikan laporan masyarakat dari Faisal Basri dan Ubaidillah adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan Faisal Basri dan Ubaidillah tidak berwenang membuktikannya karena bukan kewenangannya. Faisal Basri dan Ubaidillah hanya melaporkan keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Hanya saja setelah tidak terbukti laporan Faisal Basri dan Ubaidillah masuk perbuatan bohong, dan Faisal Basri dan Ubaidillah dapat dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo, Faisal Basri dan Ubaidillah ke polisi dengan tujuan merusak nama baik mantan Presiden Joko Widodo. Mengingat Faisal Basri dan Ubaidillah berani melaporkan
keluarga mantan Presiden Joko Widodo, berarti sangat kuat kebenaran mantan Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan korupsi. Karena kalau tidak terbukti risikonya Faisal Basri dan Ubaidillah bisa dilaporkan balik ke polisi. Hanya disayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mau membuktikan laporan Faisal Basri dan Ubaidillah atas perbuatan korupsi yang diduga dilakukan mantan Presiden Joko Widodo. Ada dugaan ketidakberanian Komisi Pemberantasan Korupsi menangani laporan Faisal Basri dan Ubaidillah karena Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo ketika kurang dua bulan lagi purna tugas sebagai Presiden, lalu Presiden Joko Widodo mengusulkan 10 orang pansel ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih 5 orang sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah terpilih 5 selaku pimpinan di KPK, langsung membuktikan laporan Faisal Basri dan Ubaidillah Badrun. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berani berseberangan dengan mantan Presiden Joko Widodo akibat sudah berhutang budi kepada Presiden Joko Widodo, berakibat Komisi Pemberantasan Korupsi lebih hormat kepada Presiden Joko Widodo dibandingkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Padahal mantan Presiden Joko Widodo sudah purna tugas dari Presiden atau sudah pensiun dari jabatan presidennya. Bila Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa laporan Faisal Basri dan Ubaidillah, kemungkinan besar terbukti sesuai pernyataan jurnalistik internasional sampai menyatakan Presiden Joko Widodo terkorupsi di dunia tahun 2024. Beraninya Presiden Joko Widodo menyatakan kalau benar dia melakukan korupsi, buktikan saja. Karena negara Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari seluruh lembaga negara. Bahkan hukum lebih tinggi dari presiden dan atau lembaga kepresidenan. Presiden Joko Widodo berani menyatakan kalau benar dia melakukan korupsi, buktikan saja. Karena semua aparat penegak hukum sudah dikendalikannya dan tidak ada aparat penegak hukum yang berani memeriksa mantan Presiden Joko Widodo walaupun sudah purna tugasnya sebagai presiden atau sudah pensiun dari jabatan presiden. Pengaruhnya masih besar kepada jajaran kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan semua aparat penegak hukum tidak berani berseberangan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Harapan saya, semua aparat penegak hukum, baik jajaran kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi berani menetapkan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka, mengingat Presiden Joko Widodo sudah purna tugas sebagai presiden terhitung sejak serah terima jabatan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di gedung MPR. Sejak saat itu mantan Presiden Joko Widodo tidak bisa mengatur-ngatur aparat negara, terlebih aparat kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang berhak mengatur aparatur penegak hukum adalah Presiden Prabowo Subianto. Sekian dan terima kasih.